Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Vindiarta Jaka Hermawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sumeneb dari SMKN 1 Arjasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba memaparkan demonstrasi kontekstual modul 4 penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah merupakan sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri mereka. Segitiga restitusi ini juga membantu murid untuk menemukan tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam tahap ini, kesalahan adalah suatu hal yang dianggap wajar dalam sebuah pembelajaran. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana perilaku anak yang salah merupakan pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kemudian mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik pada diri mereka, sehingga mereka mampu mengaitkan tindakan-tindakan yang salah dengan nilai-nilai yang ada yang dipercayai. Skenario penyelesaian menggunakan segitiga restitusi akan kita lihat dalam 2 kasus berikut ini. Ketika saya sedang mengajar, saya melihat ada siswa yang sedang menunduk seperti melihat sesuatu di bawah. Saya pikir dia itu tidur, tetapi ketika saya lebih mendekat dengannya, ternyata dia sedang bermain suatu game menggunakan ponselnya. Sebut sajalah siswa itu bernama Imam. Dalam kesepakatan kelas mata pelajaran pemeliharaan mesin, warga kelas telah membuat kesepakatan bahwa saat pembelajaran berlangsung, siswa saling menghargai dan menghormati kebutuhan belajar warga kelas. Oleh karena itu, bermain game pada saat pembelajaran berlangsung adalah tindakan indisipliner. Oleh karena itu, perlu diadakan penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Halo Imam, apakah kamu tahu alasan Bapak panggil ke sini? Tidak, Pak. Jadi gini, teman. Tadi waktu jam pelajaran saya, kamu tuh Bapak lihat bermain game di belakang. Kenapa kamu kok bermain game di belakang? Iya, Pak, maaf. Tadi saya bosan saat pelajaran rumus volume silinder, makanya saya main game di HP. Baik. Apakah kamu tahu sekarang kamu ada masalah? Iya, tahu, Pak. Saya itu salah, maaf, Pak. Ya. Jadi gini, Bapak di sini tidak ingin mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian dari masalah kamu. Kita berpikir bersama, kita selesaikan bersama. Pasti kamu bermain game itu ada alasannya. Iya. Baik. Bapak lihat waktu kamu bermain game, kamu sudah tidak merasa bosan lagi. Tapi apa yang kamu lakukan itu sudah merugikan orang lain. Karena suara dari game HP-mu itu mengganggu teman-teman kamu, Imam. Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita ingat keyakinan dan peraturan yang kita buat dulu. Apakah masih ingat, Imam? Ingat, Pak, kita harus saling menghormati. Betul sekali. Kamu masih ingat atas peraturan dan keyakinan kelas yang pernah kita buat dulu. Nah, mari kita sekarang ingat kembali, apakah pada saat kamu bermain game di kelas kamu sudah menghargai orang lain? Tidak, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki sekarang? Saya akan meminta maaf kepada Pak Jaka dan kepada teman sekelas dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekali lagi saya mohon maaf, Pak. Baik, permohonan maafmu saya terima, Imam. Nah, sekarang kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan lakukan apa yang kamu katakan tadi. Iya, baik, Pak. Saya kembali ke kelas dulu, Pak. Terima kasih, Pak Jaka. Ya, sama-sama. Selamat pagi, Imam. Pagi, Pak Jaka.
Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Imam tahu nggak kenapa saya panggil ke sini? Tidak tahu, Pak. Nah, jadi gini, tadi pagi ada laporan dari guru piket kalau kamu terlambat ke sekolah. Iya, Pak, maaf. Tadi saya terlambat datang ke sekolah. Oke, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu. Iya, Pak, soalnya tadi malam saya bermain game hingga malam, jadi bangun kesiangan. Jadi, kamu terlambat ke sekolah karena tadi malam bermain game semalaman. Iya, Pak. Bapak ingin bertanya, apakah menurut kamu game itu ada manfaatnya? Ada, Pak. Saya mendapat kesenangan dan kepuasan saat bermain game. Baik, Bapak paham pada saat kamu bermain game, kamu mendapat kesenangan dan juga mendapat kepuasan. Nah, sekarang menurutmu, apakah main game itu bagus sampai lupa waktu seperti itu? Tidak bagus, Pak, karena seorang pelajar harus bisa membagi waktu dan baik. Nah, sekarang apakah kamu datang dengan terlambat? Apa sudah sesuai dengan keyakinan dan peraturan kelas yang pernah kita buat dulu? Tidak sesuai, Pak, karena saya tidak bisa menghargai waktu. Seharusnya saya bisa menghargai waktu dengan belajar. Nah, artinya dalam diri kamu sudah ada kesadaran bahwa menghargai waktu itu sangat penting. Iya, Pak. Nah, Bapak ingin bertanya lagi, apakah kamu sudah meyakini bahwa mengatur waktu itu penting? Sangat penting, Pak, karena seorang pelajar harus bisa menghargai waktu untuk belajar dan waktu itu untuk bermain. Betul sekali. Itu yang Bapak harapkan. Jadi mudah-mudahan setelah kejadian ini kamu bisa menjadi lebih baik dan menjadi anak yang sukses. Baik, Pak, terima kasih. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wahyudi, kelas 11 jurusan Teknik Sepeda Motor. Perasaan saya saat melakukan kesalahan yaitu terlambat ke sekolah. Saya merasa takut dimarahi dan malu untuk dihukum. Tapi setelah ke Komli Pak Jaka memanggil saya dan memberi nasihat positif, saya tersadar akan kesalahan dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih, Pak Jaka.